Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Jeniwanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor UKG 201503178210 program studi pendidikan sejarah di Universitas Riau. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang diselenggarakan di SMA Darul Ulum 1 Peterongan, Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan Project Based Learning sebagai model pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang mana gaya belajar siswa bisa audio, visual, maupun kinestetik. Sehingga proyek yang dihasilkan bermacam-macam. Bisa dalam bentuk pop-up, nyanyian lagu materi sejarah, PowerPoint, maupun poster sederhana. Materi yang saya gunakan adalah materi sejarah kontemporer dunia dengan subbab penyatuan Jerman dan perpecahan Uni Soviet. Mohon bimbingan dan masukannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan duduk. Siang-siang masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Kelas 12 CPS 3 masih semangat, masih senyum di jam terakhir. Saya kira kabarnya pasti baik semua ini. Alhamdulillah, kembali saya katakan alhamdulillah, siap nggak siap kita bertemu di sini berarti kita itu sehat, masih dianugerahi Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat, pikiran yang kuat untuk mikir pelajaran meskipun tugas menumpuk, ya kan? Oke. Hari ini lebarkan hatimu untuk mengikuti Bujen. Selama pembelajaran ini kita akan membahas tentang perang. Ada yang bersatu, ada juga yang berpisah. Sama, ada perpisahan, ada pertemuan. Nah, minta tolong dulu. Sebelahnya temannya ganti gandengan nggak bangkunya. Atau bawah ada sampah. Dilihat gandengannya bener nggak temanmu? Oh iya. Oke, bawah dilihat. Oh, ada gunting. Sudah bersih kelasnya? Oke. Hari ini masuk semua, Nak? Ada Satu yang nggak masuk. Siapa? Siapa yang nggak masuk? Dewi Alivia. Alivia, kenapa? Sakit. Asrama mana ini, Nak? Oh, kampung. Oh, pimpin doa dulu. Absen 13. Kezia, silakan pimpin doa, Nak. Pon. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ada yang masih ingat materi ini bulan? Masih. Bahas tentang apa? Peperangan. Perang apa, Nak? Perang dingin, Ibu. Perang dingin antara Jerman dan Uni Soviet. Betul. Perang dingin. Ya, perang dingin. Perang dingin. Kan perang panas ya. Oke. Perang dingin. Blok barat dan blok timur. Kita baca materi hari ini. Iya.
membahas tentang Jerman dan Uni Soviet. ada apa? Oke, mari kita ngapain, Bu? Mau diapakan ini? Nah, ya, sebelum lanjut ke materi yang sudah kalian sebut tadi tentang Jerman dan Uni Soviet, akhir panas, biar makin semangat termotivasi. Nah, pas berikutnya apa, Bu? Coba berdiri sebentar, Nak. Mungkin kalian sudah tahu itu. Ya, pas berikutnya Marina menari di atas menara. Marina ibaratkan diri. Marina menari di atas menara. Dua, satu. Marina menari di atas menara. Di atas. Kamu tahu lagu walaupun ada 5 kan? Ini cas, cis, cus, cos. Dengarkan, katakan bukan dengarkan, lihat. 3, 2, 1. Materinya pernah, jadi kamu harus maju tak bentar. Kita nyanyi maju tak bentar. 3, 2, 1. Maju tak bentar, membela yang benar. Ya, duduk, Nak. Nah, yang selanjutnya Hujan punya PowerPoint gambar tokoh, kenali tokoh. Kalian tadi sudah menyebutkan Jerman, Bu, kita mau bahas Jerman. Nah, kenapa Jerman, ada apa, tokohnya siapa aja, dampaknya bagaimana, sekarang negaranya seperti apa, itu nanti akan kita buat proyek. Nah, jadi kamu akan nanti buat proyek, terserah, nanti akan Hujan kelompokkan berdasarkan gaya belajarmu. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Ini coba dilihat, nyalakan PowerPoint-nya. Ini tahu siapa? Siapa? Putin. Tahu dong. Yang terkenal dengan sebutan apa? Istilah apa? Putin. Video berikutnya yang terkenal loh, viral loh, itu istilah yang dikeluarkan oleh Putin. Berikutnya Helmut Kohl. Helmut Kohl yang ini, yang berjasa untuk penyatuan Jerman. Yang ini Erick Thohir. Setidaknya kamu sudah sedikit literasi, nanti kita pecahkan. Bener nggak Ibu Erick Thohir? Yang jelas bukanlah, Nak. Ya, Putin itu istilah ya, agar kamu lebih paham aja. Coba lihat ini. Ini videonya Bujan sendiri, mohon maaf ya. Ya, biasanya kan kalian itu suka, kok bukan videonya sendiri yang berperan. Nah, ini Bujan ala-ala yang menjawab kegundahanmu, apa sih istilahnya yang dikemukakan oleh Putin, presiden Rusia itu. Coba lihat ini. Yang berikutnya, nah nanti kita ini akan diskusi buat sebuah proyek. Nah, bisa ditulis hal-hal penting ketika Bujan menayangkan video. Jadi silakan ditulis hal-hal yang penting apa aja. Yang berikutnya tentang pecahnya Uni Soviet yang sebelumnya bersatu, kemudian terpisah. Jadi ini menarik. Yang Jermannya itu dulunya berpisah, setelah itu bersatu, yang Uni Soviet bersatu, kemudian berpisah. Jadi ada dua negara yang mungkin dalam kurun satu waktu, yang satunya berpisah, yang satunya dari perspektifnya nanti. Makanya dipecahkan dalam diskusi project based learning nanti. Lanjut, Nak. Bisa ditulis yang penting, Nak. Oke, lanjut ya.
Nah, itu dia. Uni Soviet. Video kan ya? Kalau dari lihat video tersebut pasti terbesit pernyataan atau pertanyaan dari kamu. Bu, takut salah, nggak apa-apa, kita belajar. Salah itu wajar, namanya belajar nggak boleh salah. Mana kita mau tahu diri kita bisa kalau nggak mencoba? Seperti lagunya Cowboy Junior itu kan? Tunggu hebat. Apa tanggapan tentang video tersebut setelah melihat, terutama dari Jerman? Saya mau tanya Ibu. Iya, silakan. Kenapa sih Jerman Barat itu lebih unggul daripada Jerman Timur? Iya, kenapa sih Bu lebih unggul? Tahu unggul dari mana? Tadi sudah lihat kan di gambarnya. Kenapa bisa dikatakan unggul? Angkat tangan. Ekonominya tinggi. Terus lihat wilayahnya, luasnya. Lah, hal-hal seperti itu nanti nggak akan kita pecahkan, kita diskusikan dalam bentuk proyek. Nah, sebelumnya kalian harus simak dulu. Ini sebenarnya kita mau tujuan pembelajaran kita membahas apa aja sih, Bu? Hujan akan perlihatkan ke kalian semua tujuan pembelajaran kita apa, serta kompetensi dasar yang harus dicapai itu apa. Oke. Kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang 3.5 yang ini, mengevaluasi sejarah kontemporer dunia antara lain runtuhnya Pakta Warsawa, Uni Soviet, Jerman bersatu, konflik Kamboja, Perang Teluk, Apartheid, konflik Yugoslavia. Karena banyak sekali, hari ini kita bahas submaterinya 2, yaitu Jerman dan pintar. Nah, yang 4.5 ini yang mengacu pada keterampilan. Lah, keterampilan ini yang akan kita buat proyek. Apa sih? Loh, berarti kita nanti bikin ini, merekonstruksi. Jadi kamu menginterpretasi secara kronologi, secara berurutan menurut tafsiranmu sendiri. Makanya dalam bentuk kelompok. Jangan takut salah. Jadi nanti mungkin ada yang dalam bentuk PowerPoint, ada yang dalam bentuk lagu, ada yang dalam bentuk pop. Jadi kamu merekonstruksi peristiwanya, gimana sih ceritanya Jerman yang tadinya menjadi, gimana sih ceritanya Uni Soviet yang dulunya kebalikannya. Menarik kan ya? Lanjut, kalau tadi kompetensi dasarnya, sekarang tujuannya. Kita di sini, di forum kelas ini itu mau ngapain sih? Harus punya tujuan. Nah, kita itu peserta didik mampu menganalisis latar belakang pembangunan tim didik, mampu merekonstruksi proses perpecahan Union of Soviet Socialist Republic atau yang lazim disebut USSR secara berurutan. Oke, Pon. Nah, sekarang minta tolong ya. Kemarin kan sudah Bujan bagi. Ada kelompok biru, nama-nama kelompoknya. Ketua kelas mana? Oh, masih ingat. Si ketua kelas. Hijau. Wes. Nah, yang biru, kemarin kamu mengatakan anak-anak yang biru ini bikin pop up, Bu. Ya kan? Yang ini buat lirik. Sudah? Paham? Silakan mengelompok. Ini kelompok apa? Bukan akan bagi LKPD, bahan ajar di situ ya. Nanti ditulis jadwal kamu pembuatan proyek butuh apa aja, tanggal ini kamu harus targetnya selesai apa. Buat proyek sederhana, Nak. Nih LKPD-nya, Nak. Oke. Nak, kelompok apa tadi? Biru. Desain proyeknya nanti apa? Bikin apa? Oh iya, bikin pop up. Sekalian itu, Nak, bikin jadwalnya. Jadwal pembuatan alat dan bahan apa aja ditulis, dibutuhkan, terus apa kan. Nah, nanti kalau maju ke depan kamu jelasin juga proyekmu ini apa aja alatnya, butuh apa dibuat. Terus yang ini apa ini? Ini Bu, lirik lagu. Oh, lirik lagu. Lirik lagu. Pakai lagu apa berarti? Mau pakai lagu Oh, bahas tentang apa? Uni Soviet. Oh, berarti ini desainnya nanti kalau kamu maju ke depan kamu nyanyi liriknya tentang kronologi Uni Soviet. Nah, kamu bikin PowerPoint. Direncanakan dulu. Jadi bentuk proyeknya sekalian PowerPoint kan. Berapa slide gitu.
Pun, silakan nak. Bikin. Ini kelompok apa? Bikin poster, schedule, bentuk desainnya poster yang sudah ada desain gambarannya seperti apa? Gambarannya udah. Yang kayak apa? Sudah bawa kartonya? Mana? Coba lihat nak. Kartonnya itu di belakang. Oh ya, harus beli bahan sama persiapan. Oke, silakan dilanjut nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Dari kelompok apa dulu nak? dari kelompok biru. Nama? Saya Bisnia. Di sini Mm-mm. tema kelompok kami itu adalah pop-up. Jadi Tentang materinya. kali ini yaitu tentang runtuhnya Uni Soviet dan tembok. Yang pertama Tentang Uni Soviet dulu. tentang pembubaran Coba lihat, ini apa namanya? Lagi? ini kertas HVS, lem, Ya, ini seperti clipping tapi bentuknya 3 dimensi gitu kan. Oke, silakan nak, pembubaran Uni Soviet seperti apa? pada tanggal 11 Maret Mm-mm. tahun 2005 sampai 26 Desember tahun 2005. Di situ punya Gorbachev. Gorbachev itu adalah presidennya Rusia. Mm-mm. Jadi pada saat itu Gorbachev itu mengadakan glasnost. Glasnost itu adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Bisa langsung bertanya ke kelompoknya, hasilnya kita pajang. Nah, yang tadi kelompok desain pop-up, kelompok biru sudah maju. Sekarang waktunya kelompok PowerPoint. PowerPoint, kelompok putih. Ayo, silakan maju. Masukin dulu flash disknya. Pernyataan, pertanyaan atau tanggapan, angkat tangan setelah kelompok ini menyajikan proyeknya beserta penjelasannya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan akhirnya pada 3 Oktober 1990 kedua negara Jerman resmi bergabung. Apabila yang kurang jelas, Silakan, Nak. Yang kurang jelas, tanya apapun yang kalian nggak ngerti, nggak masalah. Jangan takut diketawain teman. Ya, silakan. Tentang Jerman, zaman dulu sama zaman sekarang, setahu kamu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jerman Barat, Jerman Timur. Nggak ada? Oh, silakan, Nak. Pinter. Nggih. Ya. Yang Jerman Barat dan Jerman Timur itu berpisah karena perang dunia. Nah, bentuk perang dari Jerman Barat dan Jerman Timur itu Seperti apa? Jerman Barat dan Jerman Timur itu kan katanya pisah karena efek perang dingin. Nah, bentuk perang dingin antara Jerman Barat dan Jerman Timur tuh yang kayak apa sih? Gitu kan ya? Ya. Silakan, Nak, kelompok Jerman menurut analisamu. Nggak masalah, nanti kita pecahkan, ada kesimpulan masing-masing. menurut Ya. Iya. kayak perbedaan pikiran, Iya. bukan yang nyata main. Oh iya. Silakan. kenapa kok Hitler Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok yang PowerPoint tadi banyak misteri yang terpecahkan ya. Bagus ya. Itu fungsinya diskusi. Sini jangan takut salah dulu. Yang penting ada ketertarikanmu untuk menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu nanti akan kita pecahkan. Itu fungsinya di situ. Berpikir kritis, pinter, faktif, critical thinking, kolaboratif dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok lirik lagu audio.
ada? Kalau nggak ada, mungkin dari satu di antara kalian inti dari lagu itu bait yang mana? Kira-kira menekankan yang mana? Silakan. Jadi runtuhnya Uni Soviet itu karena Leninisme, hegemoni dan juga ekonomi. Ya, sudah di bait kami tadi dijanjikan ada syair. Berubahnya itu gara-gara pemerintahan dari Gorbachev Iya. yang mengambil alih kepemimpinannya menjadi glasnost, perestroika dan demokrat. Gitu. Iya. Ada yang ditanyakan, Nak? Silakan. Kenapa kok Uni Soviet itu kan pecah kan? Kenapa kok sampai sekarang kalau Jerman kan bisa nyatu lagi? Kenapa? Mungkin karena memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya masih belum menemui titik keluarnya. Karena perang dinginnya sudah Dari kedua belah pihak. Ada yang lain? karena perang dinginnya sudah selesai. Boleh. Memiliki pendapat yang berbeda. Perspektifnya masing-masing dalam mengatasi Masalah. umum. Nanti akan kita pecahkan lagi saat tulis kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang tadi itu kan kelompok nyanyi merah, sekarang kelompok hijau. Nah, kelompok hijau ini akan menyajikan proyeknya berupa poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yakni yang berjudul Pembubaran Uni Soviet. Dimulai dari timelinenya, yaitu sejak 30 Desember 1922 itu dinamakan Republik Sosialis Uni Soviet atau USSR atau Uni Soviet berdiri. Lalu 1924 itu Uni Soviet mengadopsi konstitusi berdasarkan kediktatoran proletariat dengan Partai Komunis Uni Soviet disingkat. Terus di tahun 1980-an, Presiden Uni Soviet yakni Mikhail Gorbachev itu berupaya mereformasi dan meliberalisasi ekonomi lewat kebijakan glasnost, yaitu keterbukaan, dan perestroika, yaitu restrukturisasi. Lalu di tahun 1989, negara-negara satelit Soviet di Eropa Timur menggulingkan pemerintah komunis masing-masing. 1991, Mikhail Gorbachev itu mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Di tanggal 26 Desember 1991, pemerintah Rusia mengambil alih kantor-kantor Uni Soviet di Rusia. Nah, jadi tokoh dari pembubaran Uni Soviet ini yaitu Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Nah, pada tanggal 10 Maret 1950, ia menjadi Sekjen Partai Komunis Uni Soviet atau CPUSU. Kebijakan dalam negeri yaitu glasnost, slogan politik untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Kemudian, kebijakan luar negeri bernama perestroika, yaitu desentralisasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, nama Marxisme. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah tampil menyajikan proyeknya. Sebelum kita apresiasi kira-kira proyek mana yang mendapat bintang terbanyak, kita kuis dulu sebentar untuk mengecek apa yang kamu dapatkan ketika kamu buat proyek tadi dan presentasi dari temanmu. Paham nggak? Jadi nanti kuisnya mengitari bangku. Setiap bangku akan saya beri soal. Nanti soal mengitari, ada waktunya menjawabnya 2 menit, berarti 120 detik. Selesai nggak selesai, harus pindah ke bangku. Apa tandanya? Nanti Bujen bawa peluit untuk menjawab. Ingat ya, instruksinya dari peluitnya Bujen. Dikasih waktu berapa menit? 2 menit. Sudah siap kelompok hijau? Semuanya akan ke sini. Jadi kelompok hijau nanti ke sini disusul kelompok lain. Paham?
Nah, tadi kan sudah kuis nak ya. Akhirnya kita sampai di tahap akhir, hikmah, kesimpulan. Kamu mendapatkan apa dari pembelajaran hari ini yang berbasis project itu tadi? Ada yang mungkin mengutarakan gagasannya, argumentasinya. Kenapa sih kok akhirnya Jerman itu harus bersatu? Kenapa sih yang terbaik untuk Uni Soviet itu harus berpisah? Angkat tangan, nak. Ya, silakan. Silakan. Nama? Syahnas. Syahnas. Jadi Jerman itu akhirnya bersatu karena Jerman Timur itu mengalami krisis ekonomi sehingga butuh bantuan oleh Jerman Barat yang ekonominya lebih maju. Akhirnya meminta untuk bersatu. Oke. Yang berikutnya untuk Uni Soviet. Kenapa endingnya harus terpecah-pecah menjadi negara-negara seperti Ukraina dan lain sebagainya, Uni Soviet? Kenapa, nak? Untuk perdamaian perang dingin, menandai berakhirnya perang dingin harus dengan perpecahan di Uni Soviet tersebut. Angkat tangan. Siapa, nak? Lailatul Syifa. Lailatul Syifa. Jadi kan awalnya emang negara-negara itu nggak bersatu, tapi dipaksa untuk bersatu dari Ukraina, Rusia sampai dan yang lain-lain itu bersatu. Terus kan ada perang dingin itu, Ibu. Perang dingin. Terus akhirnya ada Presiden Gorbachev itu memiliki 3 kebijakan, yakni Glasnost, akhirnya karena 3 kebijakan itu akhirnya perang dingin selesai dan negara-negara itu yang memang pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda akhirnya berpisah. Sudah? Ya, sudah cukup jelas, nak ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya kalau untuk negara kita dikomparasikan dengan negara kita Indonesia. Indonesia menurut kalian lebih baik bersatu atau berpisah? Bersatu. Ingat ya slogannya kita. Bineka semboyannya. Bersatu kita. Berbeda-beda. Ya, di sini ada apresiasinya bintang. Jadi kelompok biru dinilai kelompok merah, hijau, putih. Bon, sudah cukup? Nyanyi itu kelompok. Ada yang nawar. Terlihat apresiasi kelompok. Terus kelompok menyanyi maju ke depan, ada sedikit dari Bujan. Kartu lift. Ada sedikit dari Bujan. Ini kartu lift. Dan kamu bisa naik lift. Sama satu lagi. Oke, di penghujung ada testimoni, nak. Maksudnya ada harapan bagaimana pembelajaran kita hari ini menurutmu bagaimana? Harus ada pembelajaran model proyek ini menyenangkan, sedih. Menurut saya untuk pembelajaran kali ini yang berupa proyek itu sangat menyenangkan, seru. Terus kita jadi nggak boring, nggak bosen gitu Ibu. Alhamdulillah. Kan untuk pertemuan mendatang dan tadi sudah akan Bujan selipkan juga PR per kelompok. Untuk apa sih PR-nya, menyiapkan materi minggu depan harus seperti apa? Minggu depan ingat ya, di persiapan materi minggu depan membahas tentang apa? Ya, sudah, nak ya? Silakan ditutup dengan doa dulu. Baca surat Al-Asr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Biasanya Bujan rada cerewet. Ayo, nak, begini. Mohon maaf, nak. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan karena masuknya full day terus. Harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.